Kita firman Tuhan mengatakan kita ini burung raja wali. Hidupmu akan sehat. Kalau Tuhan tidak izinkan itu jatuh, tidak mungkin terjadi. Banyak orang dunia seperti itu. Ada firman Tuhan nggak di akhir zaman kita mesti apa? Nah, kita harus lawan iblis dengan firman Tuhan. Lawan kekhawatiran kita dengan firman Tuhan. Mengasihi firman, mengasihi dia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan ikut perjamuan kudus. Well, boleh turun lah. Musik bisa biarin dulu sebentar. Kalau kita dengar lagu yang lain, silakan duduk Bapak Ibu. Aduh. Ya. Tuhan. Lagunya apa, Tebe? Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidupku. Amin. Ya, nyanyi pada pinter. Ya. Kalau Bapak Ibu nyanyi dari hati yang paling dalam, hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang memiliki iman yang hanya tertuju kepada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus yang kita sembah, harusnya tidak ada kekhawatiran dalam hidup ini. Amin. Cuma masalahnya hati dan ucapan berbeda. Betul nggak? Apa yang kita ucapkan, firman Tuhan mengatakan itu yang keluar dari hatimu. Kalau hatimu percaya bahwa Allah selalu menolong kita, memberkati kita, menjaga, melindungi kita, bahkan rambut yang tidak ada harganya ini, kalau saya betot aja, istri saya kalau keramas, saya sering keramas itu sedang rontok, betul? Tidak ada gunanya. Tetapi pujian ini mengatakan kalau Tuhan tidak mengizinkan sesuatu yang tidak ada harganya itu jatuh. Kalau Tuhan tidak izinkan itu jatuh, tidak mungkin terjadi. Kalau kita percaya itu, benar pujian ini mulut kita, lidah kita ini mengatakan seperti itu, bahwa kita percaya bahwa tidak mungkin bisa jatuh rambut yang tidak ada harganya kalau Tuhan tidak mengizinkan. Cuma kadang-kadang apa yang kita katakan itu bukan berasal dari hati kita, hanya keluar dari bibir kita. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau itu keluar dari hati kita, selesai hidup ini. Apapun yang terjadi selesai. Kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Dia yang melindungi kita, menjaga kita, memberkati kita, mencukupi kita, mengenyangkan kita. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan, gak usah pusing, cari aja kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran. Maka semua yang kita perlukan itu Tuhan sediakan, bahkan Tuhan tambahkan. Amin. Masalahnya hati dan perkataan berbeda. Saya senang lagu, ada satu lagu ya, saya suka dengerin kalau yang namanya A.A. Kim itu ceramah. Dulu saya suka. Dulu waktu zaman Jainuddin MZ, saya suka. Ada satu lagu, coba. Apa lagunya? Jagalah hati, jangan kau nodai,
Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Ya, waktu saya ada lagunya, ada perkataan yang kayak nge-ref, bener gak? Bila hati bersih, betul gak? Maka hidup ini benar-benar. Jadi ini loh, perkataan, tingkah laku itu merefleksikan apa yang ada di dalam hati kita. Amin. Makanya lagu ini, jagalah hatimu. Saya waktu dengar lagu ini, kan ada ayatnya, betul? Ada nggak firman Tuhan ayatnya? Jagalah hati. Ada? Coba buka Amsal. Amsal berapa? Amsal 4 ya. Amsal 4 ayat 23. Coba buka. Maka tadi saya dengerin lagu ya, WL nyanyiin, sebelum ini juga. Wow, kita lebih dari pemenang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari baru ada badai sedikit, kita bukannya seorang pemenang, tapi seorang pecundang. Seorang yang kalah, seorang yang pengecut, lari dari kenyataan, lari dari masalah. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan kita seperti burung raja wali. Ada badai, kita justru pakai itu badai untuk terbang lebih tinggi. Kita maunya jadi burung gereja yang kelihatannya rohani, burung gereja. Betul? Burung gereja sama dengan burung emprit. Kelihatannya rohani, burung gereja. Tapi kalau ada badai, dia nyumput di mana? Di rumah-rumah. Kita, firman Tuhan mengatakan kita ini burung raja wali. Justru dengan badai Tuhan mau buat kita terbang lebih tinggi. Tapi kita takut dengan badai. Nyanyi mah pinter, tapi hatinya tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Amin. Makanya hari ini kita, ya, temanya terserah nanti Januari bikin apa, tapi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar ke kehidupan. Ya, makanya lagu tadi Agim itu main kunci apa tuh? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bisa nggak nyanyinya? Bisa? Bisa? Yuk kita nyanyi, nggak apa-apa ya. Lagu ini enak kok, mengingatkan kita ya. Kalau hati kita tersinggung sama orang, nyanyi ini lagu. Jagalah hati. Bisa? Bisa nyanyi nggak? Yuk kita nyanyi ya, dua kali aja, rapnya aja. Yuk, 1, 2, 3. Jagalah, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, dan cahaya ilahi. Makasih. Silakan duduk kalau mau duduk. Terserah mau duduk di mana aja boleh, duduk di situ boleh. Ya, silakan. Saya percaya, ya, bahwa ini juga lagu ini juga diambil. Saya percaya ini mengutip firman Tuhan juga, yaitu Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu, ya, dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Lagu tadi mengatakan itulah cahaya lentera hidup ini. Ya, lentera hidup ini dia berarti cahaya hidup ini terpancar kehidupan kita melalui hati kita. Jagalah hatimu, ya. Kenapa? Karena itu cahaya ilahi, cahaya Allah. Amin. Hatimu kotor, otomatis hidupmu kotor. Hatimu tidak kudus, otomatis hidupmu tidak mungkin kudus. Hatimu iri, gak mungkin dalam kehidupan kau tidak iri dengan orang lain. Hatimu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, gak mungkin perkataan tingkah lakumu mencerminkan bahwa kau percaya kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Coba buka Matius 15 ayat 18. Gak ada orang percaya di sini, ya. Dia benar yakin punya iman, perkataannya itu bertolak belakang dengan hati. Gak bisa. Apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Firman Tuhan mengatakan mana? Matius 15 ayat 18. Ini kan perkataan Tuhan. Ini firman Tuhan. Amin. Ya, bukan perkataan saya. Ya. Tetapi ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hatimu percaya ada masalah, apa yang kita perkatakan apa pasti? Saya lebih dari pemenang. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun kita menghadapi badai yang luar biasa, yang menurut orang dunia kayaknya mustahil kita bisa melewatinya, tetapi kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka waktu hati kita percaya, maka mulut kita akan mengatakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Waktu kita divonis oleh dokter, ya, bahwa kita kena satu penyakit yang katanya usianya 3 bulan lagi bakal mati, tetapi karena kita percaya di hati kita nih, iman kita percaya, hati kita percaya, hidup matiku bukan di tangan penyakit, hidup matiku di tangan Tuhan. Amin. Maka waktu itu yang terjadi, maka perkataan kita akan mengatakan begini, hidup mati saya di tangan Tuhan, bukan di tangan penyakit. Kalau Tuhan mengizinkan saya sembuh, tidak ada yang mustahil. Oleh kuasa dari Yesus, saya disembuhkan. Amin. Itu yang terjadi. Makanya kita mau ngelihat orang nih ya, hatinya seperti apa, lihat tingkah laku dan perkataannya. Amin. Dia percaya sering khotbah jadi pendeta, ada nggak? Tapi hidupnya kekhawatiran, aduh, anak saya masih kecil, gimana nanti ya? Anak masih kecil, masih SD, dia udah pikirin nanti anak kuliah di mana, biaya dari mana, segala macam kita pengen, betul? Tapi tiap hari kerjanya bawa firman Tuhan, khotbah. Nah inilah hati dan perkataan dan pikiran berbeda. Kalau dia perkataannya seperti itu, jangan kita, wah hatinya imannya sempurna. Tidak. Kalau hatinya benar, hatinya percaya, maka perkataannya berbeda. Kenapa? Ada firman ini nyangkut dalam hatinya, yaitu apa? Jangan kau khawatir akan hari esok. Betul? Anak masih kecil tapi dia pikirin nanti kuliahnya masih berapa tahun. Hari esok aja Tuhan bilang jangan engkau khawatir. Makanya hari ini kita mau belajar, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidupmu ke depan mau baik atau enggak tergantung bagaimana suasana kondisi hatimu.
Belum lagi kalau kita percaya hati yang gembira adalah obat. Ya. Merenggut terus kerjanya, penyakit banyak. Betul? Ini firman loh. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur lagi, betul nggak? Plus manjur nggak? Obat yang manjur nggak? Ada di mana? Amsal 17 ayat 22. Coba. Benar. Hati yang gembira. Bapak Ibu apa lagi ayat? Apa ya? Pernah dengar ya? Cuman ayatnya di mana? Lupa ya. Ya, belajar untuk menghafal ayat. Makanya kemarin saya siapin. Kalau yang nggak bawa apa? Udah dijalanin nggak sih? Alkitab dijalanin nggak? Ya, belajar bawa Alkitab. Ya, Bapak Ibu mau ke gereja, mau beribadah, betul? Kitab suci agama Kristen apa? Alkitab, betul? Firman Tuhan Alkitab. Pada saat kita mau beribadah, bawanya apa? Alkitab. Kalau mau main badminton, bawanya apa? Raket, betul? Kalau mau jogging, bawanya mesti pakai apa? Sepatu, betul? Tapi ke gereja, kitab sucinya nggak dibawa. Ya, makanya saya ingetin Tuhan, ya, bawa Alkitab. Ini adalah Injil kekuatan Allah yang dapat mengubah hidup kita agar kita benar-benar layak di hadapan Tuhan, sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Tanpa firman Tuhan tidak mungkin Bapak Ibu bisa berbuah. Yohanes 15. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Yang manjur lagi. Ya, makanya saya sering khotbah, saya sering sharing sama orang begini. Sekarang kan COVID ya. Ya, walaupun sudah melandai, puji Tuhan ya, kita terus berdoa ya agar semuanya persoalan boleh selesai, sehingga tatanan dunia yang saya bilang udah porak-poranda, udah autan-autan bisa kembali normal kembali. Amin. Ya. Sehari-hari ini dengan adanya COVID, ya, banyak untuk ibadah, banyak ada yang online, ada yang ini ya di rumah ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan sebetulnya, ini makanya campur tangan kuasa kegelapan. Ada firman Tuhan nggak di akhir zaman kita mesti apa? Menjelang akhir zaman, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti ini, betul? COVID mau menggagalkan firman Tuhan, betul? Firman Tuhan mengatakan di akhir zaman dunia semakin kacau, semakin keadaan manusia semakin mementingkan diri sendiri, egois segala macam. Ya, saya kemarin ngobrol juga sama orang. Ya, kenapa orang sekarang jahat? Kenapa orang sekarang tambah licik, tambah jahat? Kenapa? Penggenapan firman Tuhan bahwa manusia di akhir zaman akan bertambah licik, bertambah mementingkan diri, hidup, ya, tidak mau beribadah, betul? Kenapa? Karena situasi dan keadaan dunia yang membuat mereka begitu. Kita jangan seperti orang dunia. Kita harus seperti orang-orang kerajaan surga. Amin. Enggak terpengaruh. Memang keadaan dunia dibuat oleh iblis sehingga iman kita jatuh, sehingga kita tidak ke gereja, sehingga tidak begini, sehingga karena keadaan yang membuat kita jadi jahat. Orang dagang sekarang tambah jahat nggak? Tambah licik nggak? Orang yang usaha tambah licik nggak? Kebanyakan ya? Tambah licik nggak? Tambah licik kenapa? Karena saingan. Persaingan bisnis sekarang luar biasa. Ada online, lebih gila lagi. Kalau orang yang tidak berpegang kepada firman Tuhan, dia akan melakukan seperti cara-cara orang dunia. Nipu-nipu dikit, bohong-bohong dikit bolehlah. Betul? Kenapa? Karena keadaan yang membuat kita melakukan itu. Keadaan.
yang membuat dia semakin jahat. Tetapi saya bilang, kita apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap kita mau hidup sesuai firman Tuhan. Kekurangan nggak saya? Enggak. Sepupu saya di Lampung, aki saya di Lampung, handphone nipu-nipu dikit nggak apa-apa, bohong-bohong dikit mah nggak apa-apa. Orang dagang, saya bilang nggak bisa. Saya mau tetap berjalan ke dalam kebenaran. Saya mau praktekkan firman Tuhan. Saya akan terus mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Dan saya percaya Tuhan akan tambahkan apapun yang saya perlukan. Amin. Ternyata waktu saya melakukan itu benar-benar dari hati dan tingkah laku, perkataan, pikiran saya, Tuhan cukupin kok. Nggak kekurangan. Makanya hati yang gembira adalah obat. Itu juga Pak, luar biasa di firman. Siapa yang praktekin ini sehingga dia terbebas dari penyakit dan masalah dalam kehidupan ini? Nggak pernah stres. Siapa? Orang gila. Kita orang yang waras tidak mau melakukan firman Tuhan, tapi orang gila dia melakukan firman Tuhan. Makanya dia makan minum air comberan, makan bekas tempat sampah yang dibuang, sudah basi. Sehat orang gila. Selama saya dari kecil sampai sekarang, Bapak Ibu, saya nih ya, khususnya saya ya, nggak tahu Bapak Ibu, saya tidak pernah melihat orang gila stroke. Ada orang gila, hah? Dia gila sebagai stroke gitu jalannya? Ada nggak? Pernah nemuin orang gila yang stroke kan di jalanan? Pernah? Nggak ada ya? Pernah ketemu orang gila ya yang jalannya ngesot lumpuh gitu? Pernah nggak? Saya dari kecil sampai sekarang belum pernah melihat orang gila di jalanan seperti itu. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat. Apapun keadaan, ada makanan, nggak ada makanan, dia senyum. Betul? Betul nggak? Hah? Orang gila nggak mandi, sehat, nggak korengan. Coba Januar nggak mandi sebulan aja, gatal-gatal. Kenapa? Nah inilah Tuhan itu adil, maha adil. Apabila kita menjalankan firman Tuhan, digenapi firman ini dalam kehidupan kita. Orang gila nggak gampang, dia selalu menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Betul? Tuhan itu adil. Orang gila dikata-kata gila lo, gila lo. Apa yang dia lakukan? Ayo, senyum. Betul? Senyum aja dia. Dilemparin batu, apa yang dia lakukan? Senyum. Kita kalah sama orang gila kadang-kadang. Baru kita diomongin yang jelek aja, kita nggak mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Nggak bisa mengucap syukur. Orang gila bisa mengucap syukur. Makanya saya bilang, belajar dari orang gila, hidupmu akan sehat. Ya. Sampai sekarang COVID udah 1 tahun ya. Betul? Ada orang gila di bawah kena positif COVID corona. Ada nggak? Dia nggak pakai masker. Betul? Cuma dia melakukan satu hal. Kita anjuran pemerintah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dia cuma nggak lakukan satu, nggak jaga jarak. Selalu jaga jarak dia. Kenapa? Orang nggak mau deket dia. Tapi kan dia nggak pakai masker, dia nggak pernah cuci tangan, nggak kena COVID tuh. Ya. Makanya kita lihat, ambil positifnya. Orang gila, dia tidak pendendam, dia selalu jaga hati, dia selalu hidupnya penuh dengan sukacita apapun yang terjadi. Dia selalu mengucap syukur. Dapat minuman yang kayak begitu, dia bersyukur. Dapat makanan yang seperti itu, dia bersyukur. Nggak ada makanan, ya sudah, dia bersyukur.
dia ketawa saja. Amin. Makanya hati yang gembira adalah obat. Ya. Tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Maka sekali lagi coba balik ke Amsal 4 ayat 23. Ya, ini poin ini yang saya mau tekankan untuk Bapak Ibu, termasuk dengan saya. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari sinilah terpancar kehidupan kita. Masa depan kita mau baik, mulailah dengan menjaga hatimu dengan baik-baik. Ya. Di hati. Nah, sekarang masalahnya begini. Yang mempengaruhi hati kita ini apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya, itu mempengaruhi pikiran kita turun ke hati. Akhirnya ucapan dan tingkah laku kita sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Betul? Lucifer itu memiliki pikiran, ya, hati yang iri kepada Allah. Kalau kita memiliki hati yang iri, nggak beda jauh kita dengan iblis kok. Terus ngaku-ngaku anak Tuhan. Segala sesuatu yang jahat berasal dari iblis. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan seutuhnya, hidup sudah benar menjaga hati dengan kekudusan, makanya kuduslah engkau sebab aku maha kudus. Ya, kita menjadi serupa dengan segambar dengan Yesus Kristus. Iblis jatuh dalam dosa karena dia mempunyai hati yang iri. Iri dari apa? Karena dia dengar banyak orang yang memuji Allah di kerajaan surga. Banyak malaikat manusia ciptaan yang memuji Tuhan. Dia sudah menguasai sepertiga malaikat di sorga. Punya kekuatan, punya power. Dia dengar orang banyak memuji, tetapi dia dipuji. Dia melihat banyak orang yang menyembah kepada Allah. Dia iri. Dia pengen dipuji. Dia ingin disembah seperti Allah. Makanya terjadi pemberontakan. Dimulai dari apa? Dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, dan turun ke hati, sehingga hatinya timbul iri hati. Banyak orang juga jatuh dalam dosa, dimulai dari apa yang dia lihat. Dia lihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah saya. Betul? Sehingga timbul iri hati. Karena kenapa? Karena dia tidak menjaga hati dia dengan segala kewaspadaan. Bukan menjaga hati dengan waspada ya, segala kewaspadaan. Berarti ditekanin harus benar-benar dijaga. Habis itu dia lihat, dia banding-bandingi. Betul? Mulai pikiran bermain. Iya. Memang iblis mah bermain pinter dengan logika dan kenyataan. Memang kenyataan rumputnya tetangga lebih hijau. Rumput kita sudah mau mati. Ya, agak coklat-coklat hijau. Betul? Mulai dia melihat, dia bandingkan, dia pikirkan, turun ke hati, timbul iri hati. Akhirnya timbul dosa. Ada keinginan supaya saya mempunyai rumput yang hijau. Betul? Mulai lirik-lirik ke, makanya nyanyi terus. Mataku tertuju padamu. Betul? Pintar nyanyinya, matanya tertuju. Karena mata sering tertuju kepada rumput tetangga, nanti akhirnya dia berbuat dosa. Amin. Ya, jaga hatimu melalui apa? Melalui apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dulu. Kalau itu akan merusak hati kita, merusak pikiran kita, buang jauh-jauh. Lawan dengan firman. Amin. Tanpa firman tidak mungkin kita bisa melawan. Itu tipu muslihat iblis. Saya kasih tahu. Yesus aja diperhadapkan dengan apa yang dia lihat dan dia rasakan. Amin. Matius 4 kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 11.
Habis Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia lapar. Iblis bermain di perasaannya. Akhirnya iblis berkata, Yesus mendengar. Lu lapar kan? Ubah dong batu jadi roti. Betul? Puasa 40 hari 40 malam, laparnya luar biasa. Yesus punya kuasa gak mengubah batu? Iblis itu bukan orang bodoh. Dia orang tangan kanan Allah di sorga tadinya. Dia bukan orang bodoh yang nggak tahu ini Yesus ini punya kuasa atau enggak ya. Dia tahu Yesus ini anak Allah. Dia punya kuasa dan sanggup mengubah batu menjadi roti. Tapi dia mau coba Yesus. Yesus ini taat nggak dengan Tuhan? Yesus taat nggak dengan firman? Yesus mau taat nggak? Orang yang tidak taat dengan firman Tuhan sebetulnya dia pemberontak kepada Allah. Makanya hidupnya kacau. Ya, ini semua di Alkitab ini ada kok. Ya, apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita ke depan lebih baik? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh kemenangan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu rancangan Allah dalam hidup ini. Nah, coba kita lihat waktu Yesus ditawarkan, Yesus lu, ya, lu ubah, dia main perasaan. Bahwa perasaan Yesus lapar, pikirannya lapar. Tapi dalam kondisi seperti itu pun Yesus tetap taat. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Manusia bukan hidup dari, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan karena apa yang akan kita perlukan, kita makan, minum, pakai, akhirnya kita berbuat melawan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang dunia seperti itu. Nah, Bapak Ibu jangan seperti itu. Amin. Apalagi dalam kondisi saat ini, ya, mendorong kita untuk melakukan yang bertolak belakang dengan firman. Jangan lakukan. Lakukan seperti yang Yesus lakukan. Lawan dengan apa? Firman. Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan roti saja dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Apakah iblis langsung terus ini? Enggak, dia coba lagi. Amin. Dia bilang begini, Yesus dibawa ke tepi, ada jurang. Iblis tahu bahwa kalau Yesus jatuh, pasti malaikatnya akan menopang. Betul? Sama seperti firman Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, tapi tangannya yang penuh kasih akan menopang kita. Amin. Nah, Yesus juga pakai itu. Waktu iblis mau mencobai dia, lu jatuhin, pasti Allah akan jagain melalui malaikatnya. Betul? Tapi firman Tuhan mengatakan Yesus lawannya dengan apa? Firman lagi. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Selesai. Iblis mundur? Enggak. Dia cobai lagi. Dengan apa yang dia lihat. Yesus, lu lihat nih, ini dunia. Dengan kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Dengan syarat engkau menyembahku. Itu kan keinginan daging setiap manusia di dunia ini, betul gak? Pengen dunia dan seluruh isinya. Betul? Kalau kita nggak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, saya kasih tahu, Bapak Ibu akan jatuh dalam cobaan. Bapak Ibu akan jatuh dalam dosa, keinginan daging, yang akhirnya itu melawan, memberontak kepada firman Tuhan. Berontak kepada firman berarti berontak kepada Allah, karena Allah adalah firman, firman adalah Allah. Berontak kepada firman berarti berontak kepada Allah. Makanya hidupmu kacau. Engkau tidak dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yesus lawan. Nyala engkau iblis, karena ada tertulis manusia hanya menyembah kepada Allah saja, tidak kepada Allah yang lain. Amin.
Tapi berapa banyak dalam kehidupan ini kita menyembah mamon, kita menyembah kekayaan, kita menyembah kedudukan, kita menyembah bahkan kepada anak sekalipun. Betul? Anak menggagalkan kita untuk kita dekat sama Tuhan, ada nggak? Ada. Hari Minggu harusnya ke gereja, anak pengen ke mall, kalau nggak dikasih dia nangis-nangis. Akhirnya karena dia sayang dengan anak melebihi dia sayangnya kepada Tuhan, akhirnya apa yang dilakukan? Gereja minggu depan masih ada. Dia keluar. Pada hari itu dia sedang melawan Tuhan. Untung Tuhan baik. Diingetin sebelum kau tidur, kau minta ampun bahwa kau telah berbuat dosa mengecewakan hati Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, diampuni lagi. Amin. Yesus menjaga hatinya. Walaupun dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dicobai oleh iblis. Nah, kita harus lawan iblis dengan firman Tuhan. Lawan kekhawatiran kita dengan firman Tuhan, agar kekhawatiran itu hanya bermain di kepala kita. Ya, tetapi tidak turun ke hati kita. Karena kalau udah turun ke hati, itu biasanya nyangkut di hati. Sehingga waktu nyangkut di hati, firman Tuhan mengatakan, apa yang keluar dari mulut kita, itu berasal dari hati kita. Jangan sampai apa yang dalam pikiran kita itu turun ke hati. Bahaya. Iblis itu bermainnya itu di dalam pikiran dan perasaan kita. Hati-hati. Kalau setan itu mah gampang. Yang kita lawan sampai sekarang ini yang paling berat adalah ngelawan iblis. Iblis itu ada di mana saja. Kenapa? Karena dia ada di dalam pikiran dan perasaan kita, selalu cari celah di situ. Agar kita melawan firman Tuhan, agar kita murtad, agar kita berdosa, agar kita berontak kepada firman. Iblis bermain selalu ada dalam pikiran dan perasaan kita. Hati-hati. Boleh iblis bilang begini, tetapi hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan, ada tertulis. Waktu kekhawatiran melanda kita, mungkin masalah ekonomi, masalah anak, masalah dan sebagainya, ada timbul kekhawatiran dalam pikiran kita dan perasaan kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau firman itu nyangkut dalam hati kita, maka kita akan lawan. Ada tertulis, saya gak perlu khawatir. Kenapa? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Hari-hari ini iman orang kan dirontoki dengan COVID. Seolah-olah kalau kena COVID mati. Betul? Itu sedang melawan firman sebetulnya. Berarti mati hidup Bapak Ibu di tangan siapa? Di tangan COVID apa di tangan Tuhan? Tadi kan kita nyanyi, satu helai rambut jatuh kalau Tuhan gak izinin gak bisa jatuh. Apalagi hidup kita, nyawa kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Rambut gak ditebus oleh darah Yesus, kita ini ditebus dari dosa oleh darah Yesus. Tapi seolah-olah kalau kena COVID bakal mati. Ya, mati hidup mah tergantung Tuhan. Amin. Dia yang pegang kendali hidup kita. Kalau Tuhan izinkan mati, nggak perlu COVID, Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi makan di restoran juga kalau mau mati. Apa namanya? Keselak. Betul nggak? Betul. Lagi tidur mati. Tapi berapa banyak orang yang kena kanker stadium akhir, yang kata rumah sakit sudah bakal umurnya tinggal nunggu hari, tapi Tuhan bisa sanggup untuk menyembuhkannya. Amin. Nah, makanya segala perkara di dunia ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Serahkan hidupmu, serahkan kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan jaga hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Ada lagi satu ayat di Amsal 18, coba buka ayat 21. Amsal 18, naik.
Makanya kalau ada Alkitab, tandain ayat-ayat seperti ini. Ya, nanti kalau iblis lagi menyerang kita, lagi ganggu kita, kita lawan. Ada tertulis, hidup mati saya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan mengakan buahnya. Nah, ini sekarang ini. Makanya dulu saya sering layanin ibu-ibu. Aduh, Pak Hendy, katanya. Percuma Pak Hendy dilayanin. Nggak bakal bertobat suami saya, Pak. Ya, nggak bakal bertobat. Percuma, biarinin aja. Hidup itu pilihan dia sendiri. Benar, hidup ada pilihan. Tetapi kalau perkataan kita bahwa tidak mungkin bertobat, tidak mungkin berubah, tidak mungkin sembuh, tidak mungkin maju, tidak mungkin. Siapa yang suka memakannya, maka dia akan memakan buahnya. Amin. Makanya hati-hati dengan perkataan. Apalagi firman Tuhan mengatakan perkataan orang benar besar kuasanya. Kenapa sih? Kamu kan pengen sembuh, betul? Tetapi kenapa perkataanmu aduh. Sedangkan firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kenapa lidahmu engkau tidak pakai dengan perkataan? Entar juga sembuh, entar juga beres persoalan hidup ini. Kenapa? Ada Tuhan bersama dengan saya. Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Allah turut. Roma 8 ayat 28 kan jelas mengatakan, makanya kuasai firman Tuhan, nyangkut di dalam hati. Sehingga kalau ada sesuatu yang akan mengganggu hati kita melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sehingga dia bermain di pikiran dan perasaan kita, jangan itu kasih turun ke hatimu. Soalnya kalau udah turun ke hati, susah. Dia nyangkut di hatimu. Bisa, tapi perlu pengorbanan. Kenapa? Di black hatimu, sakit. Makanya jangan turunin ke hati. Ya, nah itulah orang yang kadang-kadang punya akar kepahitan. Akar kepahitan ada di pikiran apa di hati? Hati. Makanya banyak orang yang katanya kanker hati. Saya ada melayani orang yang meninggal karena kanker hati. Setelah diurut-urut, dia punya akar kepahitan. Kenapa manusia ini ciptakan Tuhan? Ada duri dalam daging kita. Yaitu apa? Punya sel kanker setiap manusia. Betul? Ilmu kedokteran mengatakan setiap manusia ada sel kanker. Berarti Tuhan tidak menciptakan manusia dengan baik dong, dengan sempurna. Tidak. Tetapi sel kanker ini tidak mungkin bisa berkembang kalau tidak ada pemicunya. Siapa pemicunya? Yaitu hati kita. Makanya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Hati yang penuh rasa bersyukur, hati yang suci, hati yang kudus, hati yang penuh kasih. Kenapa orang susah dalam hidupnya? Karena hatinya penuhi dengan iri hati, dendam, kebencian. Betul? Firman Tuhan mengatakan orang nyari kaya aja bilang apa? Menyusahkan diri sendiri dengan berbagai macam pencobaan. Ya, bukan kita nggak mau kaya, kita pengen kaya, tapi kekayaan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Supaya kita memiliki karunia untuk menikmati kekayaan yang Tuhan berikan. Daripada kita memiliki kuasa untuk menjadi orang kaya tetapi tidak memiliki kuasa untuk menikmati, gak ada gunanya. Betul gak Pak ya? Umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80, tapi ujung-ujungnya pasti mati. Setengah mati cari kekayaan, punya kuasa, punya power untuk cari kekayaan, tapi tidak bisa menikmati. Makan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Belum nanti kalau jalannya setruk. Amin. Punya rumah di mana-mana, betul? Tapi yang dia tinggalin cuma satu, mati nggak ada yang dibawa.
Makanya saya sering berjalan begini, baca tuh pengkhotbah. Baca pengkhotbah. Amin. Ya, supaya mengingatkan kita. Kalau kita tidak hati-hati hidup sesuai dengan firman, akhirnya kita percuma sia-sia hidup di dunia ini, karena ujung-ujungnya mati. Amin. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa? Filipi 5 apa? Biarlah dalam hidupmu menaruh pikiran, perkataan seperti yang terdapat dalam Yesus Kristus. Amin. Biarlah pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, karena kita menjaga hati, akhirnya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, mengasihi firman, mengasihi Dia, maka Dia selalu ada bersama dengan kita. Apapun persoalan hidup kita, Dia ada. Amin. Sehingga kita bisa bernyanyi benar-benar ungkapan dari hati. Bila Allah di pihak kita, siapa lawan? Tidak ada. Anak kecil kalau nyanyi gitu kan, tidak ada. Tidak ada. Kita ini milik Kristus. Dia akan jaga kita dengan luar biasa. Amin. Ya, kembali ke ayat yang tadi. Ya. Amsal 4 ayat 23. Sebelum kita masuk persiapan kudus, saya mau menekan ini. Ya, catat baik-baik. Jalankan ini dalam kehidupan kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kepancar kehidupan kita. Jaga hatimu. Walaupun mungkin apa yang kau lihat, suamimu, istrimu, orang dekatmu, sahabatmu menyakiti kamu, tapi biarlah itu bermain peperangan di dalam pikiran kita dan perasaan kita. Bagaimana peperangan itu kita menangkan sehingga kita lebih dari pemenang? Pakai firman Tuhan. Pakai firman Tuhan seperti Yesus melawan iblis. Ada tertulis bahwa aku harus melepaskan pengampunan. Yesus mengajarkan kepada kita. Dia dihina, disakiti, dihianati, Dia tetap mengampuni. Pernah saya sampaikan di sini, kasih itu bagaimana levelnya yang Yesus Roh Kudus ajarkan. Yang pertama, lupakan kesalahan dia, pelanggaran dia. Lupakan apa yang dia lakukan terhadap kita, walaupun itu menyakiti luar biasa. Secara daging tidak mungkin manusia bisa mengampuni. Tetapi ada, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, ada firman Tuhan yang menyangkut, yang membuat kita sanggup untuk mengampuni. Amin. Lupakan. Yang pertama, kita minimal lupakan apa yang dia lakukan. Itulah kasih yang pertama. Saya pernah sampaikan. Yang kedua, setelah melupakan, kita harus mengampuni dia. Cirinya kan saya pernah ajarin. Kalau orang sebatas baru melupakan, belum mengampuni, ini cirinya adalah pada saat pas-pasan di mall atau di jalan, dia pasti melengos. Betul? Betul? Pak, saya sudah ngampunin dia. Ya, tapi kalau ketemu, langsung buang muka. Itu ciri orang baru melupakan, tapi belum mengampuni. Kalau sudah mengampuni, cirinya apa yang pernah saya sampaikan? Waktu ketemu, aduh, apa kabar? Gimana sekarang kabarnya? Karena kita sudah melupakan dan sudah mengampuni. Amin. Ya, kita belajar. Ya, jaga hatimu. Ya, sekalipun ya, dia mengecewakan, biarlah itu peperangan adanya hanya di pikiran kita. Lawan iblis dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita nggak bisa melawan iblis ya. Yesus saja ngelawannya dengan apa? Dengan firman, betul? Padahal Yesus adalah firman Allah yang turun ke dunia, yang hidup menjadi manusia, betul? Tapi dia tetap memperkatakan.
Makanya saya bilang waktu kemarin bulan yang lalu ya, perkatakan imanmu sampai telingamu mendengar. Kadang-kadang kita ngelawan iblis tuh, ngelawan yang bermain di pikiran perasaan kita. Kita nggak bisa dari dalam hati, nggak bisa. Saya pernah keselnya, saya pernah kena jantung ya. Kalau apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat, saya akan kalah. Akhirnya iman saya runtuh. Padahal waktu saya divonis begitu, saya nggak punya uang, nggak punya apa, ya. Walaupun sudah divonis bahwa harus dibedah sekarang, tapi saya nggak punya uang. Saya pakai firman Tuhan. Saya bilang sama dokter, hidup mati saya di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter. Wah, tapi kan gini, hasilnya kan begini, maksudnya begini, jantungnya begini. Iya, benar. Itu apa yang kenyataan. Betul? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bilang sama dokter, hidup mati saya di tangan Tuhan. Lagi ngap-ngapan, nih istri saya yang temenin. Akhirnya dia, ya udahlah susah. Dia juga orang Kristen, nggak bisa ngomong nakal. Tapi setiap hari, kalau saya terganggu dengan apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan, iman saya rontok di hadapan Tuhan. Kenapa? Walaupun saya perkatakan bahwa jantung saya sudah sembuh, jantung saya sudah normal, tapi setiap hari saya dapat serangan jantung. Dan sakitnya luar biasa. Makanya mami saya, cici saya nangis. Dan mami saya pernah ngomong sampai ngomong sama cici saya, nangis karena dia percaya bahwa mami gak bakal kehilangan anak lagi sebelum mami. Jadi maksudnya mami saya dulu yang udah tua meninggal. Mami saya ngomong, balik nangis. Mami percaya mami gak bakal kehilangan anak lagi dalam hidup ini. Kenapa? Koko saya meninggal umur 22 katanya. Kenapa? Karena orang tua saya, kakak saya sebenarnya melihat apa yang dia lihat. Bahwa saya tiap hari serangan jantung dan sakitnya luar biasa. Makanya kalau lagi nyerang saya gigit bibir, nahan sakit. Tapi saya tidak terpengaruh dengan apa yang saya lihat dan saya rasakan. Tetapi saya fokus kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Terus saya perkatakan tiap hari, jantung saya normal. Sampai suatu saat, ya, itu kurang lebih 6 bulan kali ya. 6 bulan saya serangan jantung tiap hari. Anfal ada 3-4 kali. Anfalnya 3-4 kali. Saya tidak makan obat sama sekali. Sampai satu titik Tuhan pertemukan dengan hamba Tuhan, dia ngomong begini. Ya. Saya ke gereja, salah satu gereja gede di Tangerang. Ada hamba Tuhan di situ, anak muda. Dia kesaksian di situ bahwa dia pernah dibawa oleh Tuhan ke kerajaan surga. Dan ternyata di kerajaan surga ada satu ruangan, kata hamba Tuhan yang muda ini. Dia khotbah di gereja besar. Walaupun sakit, tapi saya tetap cinta Tuhan, rajin ke gereja. Walaupun dalam kondisi keterbatasan, saya tetap ke gereja beribadah. Dan dia khotbah. Dia bilang seperti itu, bahwa ada satu ruangan di kerajaan surga isinya seperempat manusia, organ tubuh manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia berikut dengan seperempatnya lah. Kayak manusia ciptain mobil, ada seperempatnya. Nah dia waktu itu ngomong, kita ambil itu alam roh. Raihnya bagaimana? Dengan iman. Kalau beli seperempat maka ke sawah besar pakai uang. Tapi kalau untuk Tuhan, dengan Tuhan, kita harus dengan iman. Untuk meraih segala sesuatu di dunia ya, kebutuhan kita ini sebetulnya Tuhan sudah sediain, cuman masih di alam roh. Kalau Bapak mau tahu, apapun kebutuhan kita ada di alam roh. Baik pemulihan, kesembuhan, semuanya kebutuhan kita ada di alam roh. Bagaimana cara mengambilnya? Itu menjadi alam nyata dengan imanmu. Saya mah cepat nangkep. Kenapa? Karena saya pernah hidup di dalam alam roh jahat. Saya percaya dengan kuasa kegelapan. Saya percaya tuh orang tuh, ya, dukun sakti bisa ngambil sesuatu dari dalam tanah keluarnya keris. Saya percaya. Saya percaya itu. Paku di tangan seorang dukun yang sakti itu akan pindah ke perut orang. Itu kan alam roh. Karena saya pernah hidup di dalam itu, saya percaya.
Tetapi saya percaya dengan kuasa itu. Tetapi saya tidak percaya dengan hamba Tuhan ini. Kenapa? Bisa aja dia bohongin saya kan. Saya nggak kenal kok. Betul? Nah, Tuhan baik. Setelah itu kurang lebih makanya dari saya menderita 6 bulan saya dipertemukan dengan hamba Tuhan yang di Kalideres Permai. Sekarang dia tinggal di Citra. Dan saya tahu hamba Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya. Gak tahu bagaimana saya main ke rumah dia sama istri saya itu. Ya, dan dia cerita, dia saya ngomong juga. Saya bilang tante ya, saya panggil dia tante dulu. Tante, kemarin ini kata hamba Tuhan begini. Benar. Saya juga saya tante juga pernah dibawa hamba Tuhan seperti itu. Benar. Kan saya nggak tahu ya. Nah, saya percaya dengan hamba Tuhan ini karena apa? Saya tahu kehidupannya. Dia nggak mungkin berdosa pada saya. Terus saya datang. Jadi gimana? Kamu ambil, kamu kan sudah ngerti ya. Ya, kamu ambil. Jadi gimana? Entar kamu pulang, kamu berdoa, kamu ambil aja tuh. Ya, oke. Saya pulang ke rumah. Rupanya selama ini jantung saya itu tidak bisa namanya diperbaiki, mesti ganti baru. Kayak mobil mah sudah terlalu hancur-hancuran. Kalau diganti, besok rusak lagi. Ganti, besok rusak lagi. Ya. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya berdoa. Tindakan profetik, saya ambil jantung yang baru di sorga. Yang lama saya copot, yang baru saya masukin. Sejak itu sampai dengan sekarang saya tidak pernah menderita sakit jantung. Amin. Kuasa Tuhan dulu, sekarang dan selama tidak pernah berubah. Kalau saya dulu pernah ditolong Tuhan seperti itu, Tuhan kita sama Bapak Ibu. Raihlah dengan imanmu, dengan hatimu kamu jaga dengan kekudusan. Mulut orang benar besar kuasanya. Hatimu benar, hidupmu benar. Amin. Perkataanmu benar, pikiranmu benar. Maka pada saat engkau berkata sembuh, maka itu akan sembuh. Firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau lepas di bumi, itu yang terlepas di surga. Engkau lepaskan kesembuhan bagi untuk diri kita maupun orang lain, maka surga juga akan melepaskan kesembuhan. Amin. Kita lepaskan berkat, maka surga juga akan melepaskan berkat. Mulut orang benar besar kuasanya. Amin. Kalau itu yang terjadi, apa yang kita takuti dalam hidup ini? Amin. Makanya fokus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau hari depanmu, hari-harimu yang kau jalani di dalam kehidupan di dunia ini mau baik, jaga hatimu dengan baik-baik. Jaga hatimu baik-baik, agar hatimu dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. Kalau hatimu dipenuhi dengan firman Tuhan, ini senjata Allah ada dalam hidup kita. Setiap bahaya yang akan menyerang hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, usaha kita, maka firman ini dia akan hidup dan dia akan melawan, dia akan menyerang setiap hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Amin. Amin. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, sekali lagi saya minta jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin. Amin. Ya. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah iri hati, jangan mudah dendam, jangan mudah. Pokoknya pikirkanlah semuanya itu. Apa yang kita pikirkan? Hal yang mulia, hal yang baik, hal yang berkenan kepada Tuhan. Pikirkan, sehingga itu akan lama-lama akan turun ke hati, dia memenuhi hati kita. Makanya hukum kasih kalau kita baca tuh ya Matius 22 apa? Yang pertama, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, hidup sesuai firman, maka hati kita kosong, karena segenap hatinya sudah kita berikan kepada Allah. Kekosongan hati kita, itulah kasih Allah akan masuk dalam hati kita. Kasih Allah inilah yang membuat hidup kita tidak khawatir. Kasih Allah inilah yang memampukan kita untuk mengampuni. Kasih Allah inilah memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup benar, firman Tuhan mengatakan, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan.
Bahkan sampai apa? Firman Tuhan mengatakan sampai anak cucunya meminta-minta roti. Maka saya bilang janji kepada orang benar itu sebetulnya 3 generasi. Orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan, bahkan sampai anak dan cucunya tidak akan kekurangan karena dia orang benar. Jadilah orang benar, mulailah dengan apa? Dengan menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Nyerangnya dari mana biasanya? Dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Kalau kita sering mendengar gosip, terus kekhawatiran tentang COVID, maka kalau kita nggak bisa menang peperangan itu di dalam perasaan dan pikiran, maka dia akan turun ke hati, sehingga hati kita penuh dengan ketakutan, takut kena COVID, takut. Nah, kalau orang yang penuh kekhawatiran, bagaimana ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya? Amin ya. Oke, kita siapkan hati kita. Ya, ikut perjamuan kudus juga harus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita lihat perjamuan kudus, ya di firman Tuhan tentang perjamuan kudus, orang yang punya akar kepahitan jangan ikut perjamuan kudus. Betul nggak? Orang yang punya dendam jangan ikut perjamuan kudus. Betul? Ini kalau peraturan dari firman Tuhan. Bahkan bukan perjamuan kudus saja, loh. Apabila kita mau memberikan persembahan, tapi ternyata kita ingat kita punya akar kepahitan, silakan naik WA boleh. Kita punya akar kepahitan, bencian, dendam sama orang lain. Firman Tuhan mengatakan apa? Suruh pulang dulu, betul? Pulang dulu, bereskan hatimu, hidupmu. Setelah dibereskan, baru balik ke sini nyerahin persembahan. Agar persembahan yang kita berikan kepada Tuhan tidak sia-sia. Amin. Minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita ada dendam, selama ini kita tidak menjaga hati kita dengan baik, sehingga hati kita tidak layak, tidak benar di hadapan Tuhan, penuh dengan dendam iri hati, dengan kekhawatiran. Orang khawatir itu sebetulnya mengecewakan Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan, engkau seperti tidak mengenal Bapakmu. Ya, minta ampun kepada Tuhan. Lagu yang terakhir, sembari nanti kita berdoa ya. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan kita maha baik, maha pengasih dan pengampun. Seberapa besar hitam dosa kita, merah seperti darah, tapi oleh karena kasih-Nya Dia akan menyucikan kita dan memurnikan, menguduskan kita kembali. Pada saat kita mau datang kepadanya, kita mau berserah, kita mau merendahkan hati dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Amin.